Begitu juga Jungkook kembali ke Korea tanpa memperdulikan Nara atau proyeknya di Jepang. Dia tak peduli jika dia harus melepaskan miliaran won karena semuanya akan menjadi kacau. Jungkook tak peduli lagi dengan semuanya. Yang ada di pikirannya saat ini hanya Yen, istrinya. Jungkook sungguh sangat menyesal menerima tawaran minuman bersama. Ada gadis itu tak lebih dari jelmaan seekor ular yang berbisa, licik, pintar merayu, dan bermuka dua. Sampai di Korea, Jungkook langsung menuju mansion orang tuanya untuk bertemu Yen. Yang jelas hatinya tidak tenang. Dia tambah rasa bersalah yang terus mendera Jungkook. Dia merasa dirinya seperti seorang pendosa besar. Anak kurang ajar, Oma. Maksud Oma apa menamparku? Apa yang kau lakukan di luar sana? Oma, aku tak mengerti. Aku tak mau berdebat sekarang karena aku harus menemui istriku. Masih berani mencari istrimu? Kau telah membuatnya pergi, Jungkook. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Jungkook merasa terkejut dan jantungnya berpacu dengan hebat. Istrinya pergi kemana? Tak mungkin kan? Jungkook berjalan dengan cepat dan membuka kamar Yen. Kamar itu kosong, tidak ada di sana. Yen tidak mungkin meninggalkanku. Jungkook mengeluarkan ponselnya berusaha menelpon Yen, namun ponsel gadis itu berbunyi dan berada di atas meja nakas. Yen pergi tanpa membawa ponselnya. Jungkook mengusap wajahnya kasar. Dia sangat frustasi sekarang. Pikirannya kacau. Jungkook langsung keluar mansion dengan cepat dan pergi menuju rumahnya. Mungkin Yen berada di sana. Sungguh Jungkook sangat berharap Yen masih berada di rumah mereka. Jungkook mencari Yen dan meriksa sudut ruangan, tetapi ia tak menemukan istrinya di sana. Jungkook semakin takut. Ia tak mungkin, Yen tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Mereka saling mencintai. Jungkook sadar bahwa Yen pasti telah salah paham. Jungkook tak bisa membiarkan hal ini. Akhirnya Jungkook memutuskan mengunjungi sebuah tempat terakhir. Dia berharap Yen ada di sana. Jungkook memutuskan pergi ke bonsai. Keadaan istrinya sedang hamil. Hal itu membuat perasaan Jungkook semakin diliputi rasa takut. Setelah menempuh perjalanan berapa jam, Jungkook tiba di bonsai dan dia langsung menuju rumah Yen. Jungkook mengetuk pintu rumah tersebut dengan sedikit tak sabaran. Dan akhirnya ayah mertuanya lah yang membukakan pintu. Tuan Jung tersenyum lalu melihat menantunya datang secara mendadak. Jungkook membuka hormat kepada mertuanya itu. Abuji, maaf kedatanganku ini mendadak, tapi aku ingin menemui istriku di sini. Jungkook merasa perasaannya terenyak. Berarti Yan tidak di sini. Jadi kemana perginya Yan? Apakah ada sesuatu yang menimpa istrinya? Jungkook merasa bingung. Jantungnya semakin berdetak hebat sampai tak terkendali. Ini sungguh di luar dugaan.
Maaf Abu Jai, sebenarnya ada sedikit masalah. Aku tak bisa menceritakannya sekarang. Yang jelas, aku harus pergi istriku. Apakah aku melakukan kesalahan sampai melukai perasaannya? Jongkok membuka hormat sebelum akhirnya dia pamit. Jongkok berlari menyusuri kebun teh. Mungkin Ian ada di sana dan belum kembali ke rumah. Jongkok meremas rambutnya saat dia menemukan gazebo di kebun teh itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Lantas kemana perginya Ian? Jongkok terlihat seperti orang gila sekarang. Wajahnya frustasi, hatinya terasa ngilu. Dia tak mungkin kehilangan Ian. Ian tak mungkin pergi meninggalkannya tanpa. Jongkok sadari air mata kecewa dan putus asa itu mulai berjatuhan membasahi pipinya. Jongkok juga merasa terluka sekarang. Ian pergi tanpa sepatah kata pun. Kenapa Ian begitu tega meninggalkannya seperti ini? Ian merasa hatinya sudah mati rasa karena luka yang ditorehkan Jongkok begitu dalam. Ian masuk lelehan air mata yang membasahi pipinya. Hatinya berdenyut sakit di luar biasa jika mengingat perbuatan Jongkok yang akannya pergi. Ian memilih pergi. Dia sedang tidak ingin melihat Jongkok untuk saat ini. Lisa mendekati Ian dan menutup jendela itu. Lisa sungguh merasa sangat prihatin melihat keadaan mantan majikannya saat ini. Cobaan yang dialami begitu berat. Sang suami selingkuh itu bukanlah sebuah hal yang remeh. Hal itu sangat mengguncang psikis seseorang, ditambah lagi majikannya sedang hamil. Lisa bersumpah jika dia bertemu dengan Jongkok maka dia akan menampar pria kurang ajar itu. Saat pukul 6 pagi, Ian memutuskan keluar dari mansion keluarga Kim dengan membawa apa seadanya. Semuanya telah Ian persiapkan, termasuk tiket pesawat ke Thailand. Ian mengambil jadwal penerbangan pagi. Dia butuh menghindar dari Jongkok. Kakinya terlalu sakit. Sebelum Ian berangkat ke Thailand, dia sempat berkunjung ke makam Taeyong dan berkeluh kesah di sana. Dan setelah dari makam Taeyong, Ian memutuskan berangkat ke Thailand. Dia sengaja bersembunyi di sebuah tempat di mana Jongkok akan sulit menemukannya. Bukan Ian tak mencintai Jongkok lagi, tapi hatinya sudah terlampau sakit. Lisa adalah orang yang sangat terkejut saat membuka pintu rumahnya mendapati sang majikan dulu berada di ambang pintu. Tanpa aba-aba, ia langsung memeluk Lisa dan menangis sesanggukan. Lisa tentu saja heran kedatangan Ian yang tiba-tiba dalam keadaan menangis.
Jangan mengganggu. Sebenarnya ada yang ingin Lisa sampaikan, namun rasanya ini ya tidak enak. Nyonya maaf, tapi sebaiknya Anda kembali. Apakah Anda tidak kasihan padanya? Pasti Jongkok mencari Anda mati-matian. Berita lain itu bertanda dia tidak akan mencariku lagi. Mungkin dia sudah bosan. Kenapa Anda tak mendengarkan penjelasan dari Jongkok? Nyonya, bukankah Anda tidak melihat semua kejadian itu secara langsung, hanya melalui video call? Lisa sengaja mengundurkan diri karena pelayan Yen yang ketuk tidak ingin mengganggu majikannya yang sudah bersuami. Jongkok menghisap dan menghembuskannya ke udara. Jongkok merasa kepalanya pusing. Dia menenggak. Jongkok sudah mencari istrinya hampir di seluruh penjuru kota Seoul. Seluruh anak buahnya mencari Yen di seluruh pelosok negeri ini, namun tak ada membuahkan hasil. Setiap malam Jongkok tidak bisa tidur. Hatinya kacau, perutnya kosong. Dia hanya mengisi perutnya dengan minuman. Jongkok selalu ingin mabuk, karena dengan begitu dia bisa melupakan Yen. Jongkok merasa hatinya terlalu sakit. Pagi harinya, Heyong berkunjung ke rumah Jongkok untuk melihat keadaan putranya yang sangat buruk itu. Jongkok hancur dan sangat terpukul karena Yan meninggalkannya. Heyong sangat prihatin akan keadaan putranya itu. Fisik dan batin Jongkok begitu terguncang. Heyong masuk ke dalam rumah itu dan terlihat sangat berantakan karena tidak ada yang mengurusnya. Heyong masuk ke dalam kamar Jongkok. Dadanya sesak saat melihat botol bir berserakan di lantai dan Jongkok yang tertidur di lantai. Fisik Jongkok berubah, wajahnya semakin tirus dengan kantung mata yang mengerikan. Air mata mulai mengenang di pelupuk mata Jongkok. Dia sungguh lelah, rasa sesak itu kembali mendarah hatinya. Dia sudah pergi meninggalkanku dan tidak ingin bersamaku lagi. Tamparan kedua itu diterima oleh Jongkok di kedua pipi kanannya. Sadarkan dirimu, kau mencintainya, maka cari tahu di mana dia. Aku tak melakukannya, aku tak mengkhianatinya, Oma. Kenapa dia tidak meninggalkanku seperti ini? Rasanya aku hampir gila. Aku tak hanya khawatir padanya, tetapi juga pada anakku yang sedang dalam kandungannya. Aku sangat sakit. Heo ikut menangis dan terluka melihat keadaan Jongkok seperti ini, namun Heo membiarkannya. Dia tidak membantu Jongkok. Dia ingin Jongkok jara dan kali ini putranya memang terlihat memilukan.
Jongkok akhirnya bercerita panjang lebar mulai dari siapa Ara dan Ara menjadi sekretarisnya dan sampai insiden buruk itu terjadi. Jongkok menceritakan semuanya. Dia butuh seseorang untuk membantunya saat ini. Heyong cukup marah dan geram mendengar cerita Jongkok tentang wanita bernama Ara itu. Dasar kau, sudah jelas dia menggodamu, mau diam saja. Ini salahmu sejak awal karena percaya dengan tipu melihatnya. Heyong menelpon seorang di seberang sana. Wajahnya terlihat sangat kesal. Ternyata semua permasalahan ini berawal dari seorang gadis penggoda. Sudah pantas gadis tersebut diberi pelajaran biar kapok. Mak cerita tentang wanita bernama Yunara dan seret dia untuk menemuiku sekarang juga. Heyong kembali menatap Jongkok yang terlihat menyedihkan. Apakah Heyong sudah sangat kelewatan? Tidak. Jongkok masih belum memohon kepadanya untuk mencari Yen. Maka Heyong tak akan memberitahukan Yen berada di mana saat ini. Dan disitulah Heyong memerintahkan anak buahnya mencari tahu Yen pergi kemana, dan Heyong juga merasa dia tidak beres. Heyong sangat yakin Yen dan Jongkok bertengkar dan putranya membuat kesalahan. Heyong tak menahan Yen pergi karena dia ingin Jongkok sadar akan kesalahannya. Akhirnya untuk membuat Jongkok semakin cerah, Heyong membuat surat cerai palsu dan sepertinya hal itu yang membuat Jongkok terlihat seperti orang gila. Heyong menghela nafas kasar. Dia akan membantu Jongkok bagaimanapun. Jongkok adalah putranya. Dia sayang padanya dan tidak tega membuat Jongkok menderita lama-lama.